Sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, akhafu ma akhafa alaikum amalu qaum Lut. Yang aku khawatir terhadap kalian adalah perbuatan kaum Lut. Nabi khawatir ya umatnya, para sahabat terjangkit penyakit kaum Lut ini. Dan ancaman bagi mereka yang melaksanakan homoseksual atau liwat adalah hukumannya mati. Nabi SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtuluhu al-fa'il maf'ulun bih. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang menemukan orang yang berbuat perbuatan seperti kaum Lut, maka bunuhlah, kata Nabi. Al-fa'il maf'ulun bih, orang yang mengajak berbuat homoseksual dan yang mau diajak. Jadi pelaku dan objek ini dua-duanya dibunuh. Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama suka. Ya. Pedang lawan pedang, kawan. Ya, kenapa mereka nggak datangi perempuan aja? Halal. Ini penyakit, kawan. Dan ini menjamur di negara kita juga. Ya, banyaknya waria. Waria ini kan mereka seperti laki-laki seperti perempuan. Dan wallahu a'lam bishawab, apakah mereka memang melakukan homoseksual, kita nggak bisa langsung melihat kejadian seperti itu. Akan tapi ini sudah indikasi bahwasanya mereka telah berbuat yang Allah murka. Kenapa? Orang laki-laki itu seperti perempuan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang menyerupai wanita ini dilaknat. Sebaliknya juga perempuan seperti laki-laki akan dilaknat. Jadi perbuatan yang mereka lakukan ini hampir sama perbuatannya seperti kaum Lut. Walaupun mereka mungkin wariyah ini atau bencong ini kita katakan tidak sampai ke situ. Mungkin ada tahapan-tahapannya. Ada yang sampai menyukai sejenis. Ada yang mungkin hanya sekedar saja. Tapi yang sudah sampai tahapannya seperti kaum Lut, maka secara hukum Islam ini dibunuh, kawan. Ya, tapi yang bunuh bukan kita. Yang bunuh adalah penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Ya, jangan antum pulang nanti nampak bencong langsung dibunuh ya kan. Wah, nampak bencong sah. Dibantai, jangan. Ya, yang bunuh bukan kita, pemerintah kaum muslimin. Nanti tangkap polisi kita. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Para ulama mereka berselisih pendapat. Bagaimana hukuman yang ditimpakan kepada pelaku liwat homoseksual? Sebagian mereka mengatakan hukuman liwat ini ada yang menyatakan hukuman mati, yaitu dirajam sampai mati. Sama seperti hukuman zina. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas. Pelaku homoseksual ini dia diangkat atau dibawa ke tempat yang tinggi. Ketika di tempat yang tinggi itu dijatuhkan atau dilempar, kemudian dilempari pakai batu. Ketika sudah jatuh, barulah dia dilempari sampai pakai batu sampai mati. Ini ancaman mereka yang melakukan perbuatan liwat homoseksual. Kalangan ahli fikih rahimahullah mempunyai dua kecenderungan dalam memandang hukum liwat. Liwat tidak dikenal hukumannya hudud, pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir, penjarahan, berupa cambukan ataupun penjara. Ada yang mengatakan hukumannya cambuk atau penjara. Inilah pendapatnya Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Ya, mereka mengatakan tidak ada ketetapan dalam syariat mengenai hukum liwat sehingga berlakulah hukum ta'zir. Apa itu ta'zir? Yaitu penjerahan, dibuat jerah agar bahayanya sekedar tersingkirkan dari orang yang banyak tidak perlu membunuhnya. Ya. Kemudian di sini ditanggapi, sunnah telah menetapkan hukuman terang atas kasus liwat, yaitu hukuman mati, qatl. Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya menyebut ijma' sahabat atas hukuman mati kepada pelakunya. Mereka hanya berselisih pendapat dalam mekanisme pembunuhannya bagaimana. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Oleh karena itu Ibnu Qudamah mengatakan pendapat yang menggugurkan hukuman hudud bagi pelaku liwat menyalahi nas dan ijma'. Ini maksudnya apa? Bukan hukumannya penjara. Ya. Penjara nggak cukup. Hukumannya mati. Kemudian liwat adalah berhubungan pada tempat yang tidak sesuai dengan kecenderungan yang wajar. Jika tidak, penyimpangan itu sudah merupakan watak pelakunya, maka pelaku tidak berhak dikenai hukuman sebagaimana berhubungan dengan keledai, jenazah wanita, hewan dan lainnya. Ya. Kias yang diumumkan di atas adalah kias yang berhadapan dengan nas yang ijma' ulama, maka kias tersebut dianggap rusak dan tidak dapat disamakan dengan hukuman karena melakukan zina dengan ibu kandung, saudara perempuan kandung, dan anak perempuan. Akal yang sehat menyimpulkan bahwa tindakan sodomi telah melampaui batas seperti perbuatan menyimpang lainnya yang telah disebutkan di atas. Lalu bagaimana perbuatan menyetubuhi anak laki yang cantik
yang dampaknya lebih buruk dapat dikiaskan dengan perbuatan menyetubuhi keledai, betina ataupun jenazah wanita. Sungguh ini adalah kias yang rusak. Murid-murid Abu Hanifah menyatakan bahwa jika pelaku liwat itu menjadi semakin banyak, maka penguasa sejatinya menerapkan hukuman mati agar memberikan efek jera. Ya. Kemudian yang kedua, pelaku liwat wajib dihukum. Kebanyakan kalangan ahli fikih menyatakan pendapat ini, akan tapi mereka bersisi pendapat mengenai jenis hukuman dan mekanismenya. Ke dalam dua pendapat. Pertama mengatakan liwat dijatuhi hukuman mati seperti zina, jadi dirajam sampai mati. Dan hukumannya berbeda antara pelaku muhsan dan ghairu muhsan. Jadi kalau misalnya liwat itu masih lajang, dia dicambuk 1 kali. Ini pelaku zina, pelaku homoseksual. Kalau dia sudah nikah, maka dia dihukum mati. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Ahmad, kemudian yang lainnya. Pendapat kedua mengatakan pelaku liwat dibunuh sebagai hukuman atas semua kondisi, baik bagi muhsan maupun ghairu muhsan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Ini pendapat Imam Malik, Ishaq dan yang lainnya. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan man wajadtumu ya'malu amal qaumi Lut faqtulu al-fa'il maf'ulun bi. Barang siapa yang kalian lihat atau barang siapa di antara kalian yang menemukan orang yang berbuat perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan orang yang diajak melakukan objeknya. Jadi ancaman ini ditujukan pada pelaku homoseksual, maka hukumannya adalah mati berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, berbeda dengan hukum zina. Kenapa? Karena hukum zina yang masih lajang dia nggak hukum mati, cambuk 1 kali. Yang sudah menikah baru hukuman mati. Homoseksual baik yang belum menikah ataupun sudah menikah hukumannya mati. Bedanya itu aja. Tapi sama-sama yang sudah menikah sama-sama hukuman mati. Ya.